bibliometrik, statistika, infopreneurship, dan riset kuantitatif perpustakaan. Kemudian beliau aktif meneliti tentang kepemimpinan, inovasi dan digitalisasi perpustakaan dan melaksanakan pengabdian masyarakat terkait literasi Ada kena digital, kewalaran. indeks pembangunan literasi masyarakat dan pengembangan taman bacaan. Adapun penghargaan yang pernah diterima beliau adalah sebagai penerima hibah dikti bidang penelitian dan PKM, antara lain kajiannya di digitalisasi perpustakaan, bisnis informasi perpustakaan dan literasi budaya di 2021 sampai 2025. Kemudian penerima hibah kerjasama Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung sebagai tim peneliti Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan tingkat gemar membaca Kota Bandung di tahun 2024, sebagai narasumber penyuluhan perpustakaan di MPR RI 2023. Terakhir adalah pemateri pelatihan pustakawan di UIN Yogyakarta dari materi klasifikasi dan katalogisasi untuk pustakawan daerah istimewa Yogyakarta di Jawa Tengah pada tahun 2013. Sangat lengkap sekali daftar riwayat hidup dari narasumber kali ini. Maka dari dalam itu kita persilakan kepada narasumber kali ini Ibu Meriam Agustin untuk memaparkan materinya. Halo Ibu Meria, kalau saya manggilnya Bu Mei. Kebetulan Bu Mei adalah teman seangkatan saya. Halo Bu Mei. Iya, Bu Evi. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar Bu. Oke. Dan Bu Mei. Ya, terima kasih Bu Evi sebelumnya. Untuk materinya nanti di-share oleh panitia atau gimana Ya, ya, Bu? panitia Bu Mei dan link Google Drive-nya udah di-share di grup. Oh gitu, oke. Ya, terima kasih sebelumnya. Mungkin acaranya akan saya mulai ya, Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa sekali acaranya. Saya kaget. Saya tidak menyangka sampai ada 70-an lebih orang yang mengikuti acara pelatihan, seri pelatihan perpustakaan, pengelolaan, dan manajemen perpustakaan seperti itu ya. Terima kasih. Sebelumnya mungkin bisa langsung ditampilkan saja slide-nya Bu Evi, punten. Bentar. Luar biasa ya, ini banyak sekali yang hadir. Ini pustakawan atau gurunya ya. Banyak nih dari SMP 1 Situraja, Rancakalong, Al Ma'mun, Pamulihan, Dharma Raja, Talaga Mukti, Manangga, Tanjung Medar, Pasampahan, Legenda, Situraja. Punten ini Bapak Ibu pustakawan atau guru? Coba. Saya guru, Bu. Saya guru. Guru, Bu. Guru, Bu. Rangkap, Bu. Saya pustakawan, Bu. Rangkap, Bu. Kawan, Bu. Ya biasanya begitu sih ya kalau misalnya di sini tuh masih dirangkap-rangkap gitu ya. Kadang ada yang guru merangkap menjadi pustakawan seperti itu ya. Atau guru merangkap sebagai kepala perpustakaan biasanya. Nanti yang yang di perpustakaannya itu stafnya biasanya gitu ya. Baik, kita mulai saja ya. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah bergabung di rangkaian seri pengelolaan perpustakaan.
Dan materi hari ini terakhir mungkin ya Bu Evi ya? Iya, Bu Mei, materi hari Ya, ini adalah materi terakhir. ya, kemarin juga saya sudah sempat melihat apa namanya posternya. Ternyata Bapak Ibu sebelumnya itu sudah mendapatkan materi-materi tentang yang lainnya ya, perpustakaan yang lainnya seperti misalnya pengolahan, klasifikasi, katalogisasi, layanan, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, terakhir ini di manajemen perpustakaan. Sebetulnya untuk manajemen perpustakaan ini tidak ada tempat harus di pertama atau di terakhir. Mungkin ada Bapak Ibu yang beberapa yang bertanya, kenapa sih eh, manajemen perpustakaan itu disimpannya di paling belakang gitu? Nggak ada ini, nggak ada masalah gitu ya kalau dalam segi materi. Karena manajemen itu sifatnya umum Bapak Ibu ya, sifatnya umum, jadi bisa dipahami ketika di awal pelatihan ataupun di akhir pelatihan seperti itu. Boleh di next, Bu Evi, punten. Ya, ini tadi sudah dibacakan lengkapnya oleh Bu Evi. Terima kasih Bu Evi. Ya, saya eh, perkenalkan dulu Bapak Ibu. Saya Miriam Agustin, tapi Bapak Ibu bisa memanggil saya dengan cukup dengan Mei saja. Saya saat ini adalah dosen di program studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Widya Tama. Seperti yang tadi Bu Evi sudah sampaikan bahwa saya dan Bu Evi adalah teman satu angkatan tapi beda kelas di Ilmu Perpustakaan Unpad tahun 2005 sampai 2009. Kemudian setelah itu saya melanjutkan di Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran dengan konsentrasi ilmu perpustakaan juga. Dan saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan S3 di Institut Teknologi Bandung dengan program studi School of Business and Management di bagian People and Knowledge Management seperti itu ya. Dan kepakaran saya itu ada di manajemen kelembagaan informasi. Memang mengerucut hanya ke manajemen kelembagaan informasi. Kelembagaan informasi ini seperti yang Bapak Ibu tahu itu ada perpustakaan, ada museum, arsip, kemudian juga TBM itu masuk di dalam kelembagaan informasi. Bisa di next Bu Evi? Ya, karena kemarin saya sudah diwanti-wanti ya Bapak Ibu oleh Bu Evi, ini adalah tentang tutorial katanya seperti itu ya. Jadi saya ingin Bapak Ibu setelah mengikuti tutorial ini, saya ingin Bapak Ibu tuh paham dulu konsep dasar manajemen perpustakaan itu seperti apa. Kemudian juga Bapak Ibu nantinya setelah melakukan tutorial ini bisa menjelaskan fungsi utama manajemen dalam pengelolaan perpustakaan. Kemudian juga Bapak Ibu dapat menerapkan langkah-langkah manajemen dalam kegiatan perpustakaan. Itu nanti akan terlihat di tugas yang akan Bapak Ibu kerjakan, dan kemudian ini melakukan simulasi sederhana mengenai pengelolaan koleksi, layanan, dan juga sumber daya manusia di perpustakaan. Bisa di next, Bu Evi? Oke, sebelum kita ke materi inti, ya saya pengen tahu dulu pandangan Bapak Ibu semuanya di sini tentang apa sih itu manajemen dan apa itu manajemen perpustakaan. Coba, ada yang mau menjadi volunteer mungkin? Atau saya tunjuk aja? Ini pada semangat ini. Oke. Mungkin Bapak dan Ibu sering mendengar kata manajemen seperti itu ya. Manajemen apa sih yang Bapak Ibu pernah dengar? Coba saya mau tanya.
Ibu Ira Sopiandri dari SMP Islam Plus Asalam. Ada nggak ya? Ibu Ira kayaknya nggak stay ya. Ibu Ella Farida dari SMP Plus Al Ma'mun. Iya, Nenek, enggak. Tuh. Ini siapa nih? Ibu Ira atau ibu siapa? Enggak, Bapak dan Ibu. Kalau Kansa Ashifa, adakah Kansa Ashifa? Eh, Oh, ini ada Bu Nisa. Coba ya, saya baca dulu. Sebentar. Ini Ibu, ini Ibu Ira. Dengan Ibu Ira Gimana Bu saya, Ira? manajemen itu Ibu perencanaan ya. Ya, betul. Manajemen apa saja yang Bu Ira pernah dengar? Manajemen perencanaan. Kalau saya sekarang sedang eh, masih mempelajari Bu perpustakaan. Jadi yang kemarinnya mau pensiun, jadi saya akan melanjutkan. Jadi masih mempelajari, masih nol. Kemarin saya paling eh, masih memegang jadi pembina OSIS paling pernah memanage Oke, itu pembina manajemen organisasi ya Bu iya ya? organisasi ya. Ya, ya. Oke, bagus, bagus sekali Bu Ira. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Saya Bu Boleh. Siapa? Trisna Damayanti. Oke, Ibu Risna, silakan. Kalau menurut saya manajemen itu adalah cara kita mengatur sesuatu untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Oke, Kalau manajemen perpustakaan itu bagaimana kita mengatur semua hal yang ada di perpustakaan, mulai dari koleksi, mungkin stafnya, layanan-layanannya agar bisa berjalan dengan baik. Kini itu oke, saja, Bu. betul. Oke, betul sekali Bu Risna. Terima kasih. Jawabannya sangat lengkap. Oke, ini ada yang mau mencoba menjawab katanya. Ibu Lin Lin, silakan. Ya, menurut saya manajemen itu perencanaan, pengorganisasian. Kalau manajemen perpustakaan itu lebih ke proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan sumber daya perpus seperti staf, dana, koleksi, dan fasilitas-fasilitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Mungkin itu. Oke, oke. Sip. Dari ketiga jawaban yang sudah dipaparkan ya, saya melihat di sini ada satu kesamaan ya, yaitu eh, mengatur ya. Jadi manajemen itu saya me- apa ya, meringkasnya itu tadi dari jawaban-jawaban tadi adalah mengatur, pengaturan seperti itu ya. Nah, jadi apa sih itu manajemen gitu? Bisa di next Bu Evi, punten. Ya, jadi Ibu Bapak tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Risna ya tadi ya, bahwa manajemen itu adalah sebuah kegiatan, suatu kegiatan untuk mengatur, katanya gitu ya, mengatur untuk mencapai sesuatu seperti itu. Nah, itu adalah garis besarnya ya Bapak Ibu. Garis besarnya eh, kegiatan manajemen ya. Nah, kemudian tadi dilengkapi lagi oleh Ibu Linlin ya. Katanya jadi ada
pengaturan, pengelolaan, kemudian tadi ada apalagi ya, saya agak lupa tadi, Bu Lin. Kalau menurut saya, manajemen perpustakaan itu adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sumber dan daya perpustakaan seperti staf, dana, koleksi, dan fasilitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, nah tadi Bu Lindin dan Bu Risma juga menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan gitu ya. Jadi memang manajemen ini dia adalah sebuah proses untuk mengatur dan mengelola, Bapak Ibu, mengatur dan mengelola seluruh sumber daya. Ya, seluruh sumber daya itu biasanya kalau di manajemen secara umum itu ada sumber daya manusia, sumber daya keuangan, seperti itu ya. Jadi seluruh sumber daya yang ada dalam suatu organisasi, ya, seperti itu. Jadi proses mengatur dan mengelola seluruh sumber daya untuk apa sih? Untuk mencapai tujuan tertentu, ya. Tujuan tertentunya ini tujuan yang seperti apa, Bapak Ibu? Jadi, kalau di konsep manajemen itu dia harus sesuai dengan prinsip organisasinya, ya. Jadi di dalam organisasi itu harus ada visi dan misi. Harus ada visi dan misinya ya. Jadi kalau misalnya kayak misalnya nih Bapak Ibu, saya lihatnya ini banyak banget Bapak Ibu yang dari sekolah ya, mau dari SD, SMP gitu. Saya melihatnya banyak sekali. Nah, di SD, SMP, SMA di sekolah itu biasanya ada visi dan misinya. Visi dan misinya itu biasanya disesuaikan bisa dari sekolah itu sendiri atau bisa dari kementeriannya langsung. Misalnya kalau misalnya apa itu namanya, madrasah ibtidaiyah, madrasah aliyah itu mungkin visi misinya bisa disesuaikan dengan visi misi dari pendidikan Islam yang ada di bawah Kementerian Agama seperti itu ya. Jadi memang si proses manajemen ini dia bagaimana sih dia bisa mengelola ya, upaya untuk mengelola seluruh sumber daya yang ada di dalam suatu organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Agar apa? Agar kegiatan yang ada di organisasi itu berjalan efektif dan efisien. Seperti itu. Nah, kemudian kita pindah ke perpustakaan ya. Ini sebetulnya ini bisa diterapkan di seluruh kelembagaan informasi ya. Cuma di sini karena seri pelatihannya adalah seri pelatihan pengelolaan perpustakaan, jadi saya fokuskan ke perpustakaan. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu ada yang dari TBM, ada yang dari museum, atau lembaga arsip, ini bisa diterapkan juga di sana gitu ya. Jadi ini fleksibel sifatnya kalau proses manajemen ini. Oke. Jadi kalau untuk manajemen perpustakaan Bapak Ibu tetap sama intinya itu di proses mengatur dan mengelola seluruh sumber daya. Nah, sumber daya yang ada di perpustakaan itu apa aja sih? Ada yang pertama ada koleksi, ya itu pasti karena itu adalah inti dari perpustakaan. Kemudian ada sumber daya manusianya, kemudian juga ada fasilitasnya, kemudian ada anggarannya, dan yang terakhir Bapak Ibu harus diperhatikan adalah layanannya. Ya, agar apa nih seluruh sumber daya yang ada di perpustakaan ini diatur dan dikelola agar tujuan dari perpustakaan tercapai secara efektif dan efisien seperti itu ya. Nah, akan tetapi Bapak Ibu kalau misalnya dilihat dari sini nih dari apa namanya definisinya, administratif pisan gitu ya. Tapi ternyata di proses manajemen ini dia tidak hanya administrasi tetapi juga mencakup pengambilan keputusan, perencanaan program dan juga evaluasi layanan. Jadi Bapak Ibu manajemen itu sebetulnya sangat luas ya. Mulai dari perencanaan, tadi ada yang jawab di kolom chat kalau nggak salah. Sebentar saya cek dulu. Bu Nisa, setahu saya manajemen itu perencanaan, Bu. Betul, betul sekali ya. Jadi prosesnya di dalam kegiatan manajemen itu dia dimulai dengan perencanaan. Selalu seperti itu ya. Perencanaan, kemudian setelah itu diorganisasikan kalau bahasa
perpustakaannya apa ya, diklasifikasi dan diklasifikasikan seperti itu ya. Itu. Kemudian juga diterapkan ya, dan yang terakhir adalah dievaluasi seperti itu ya. Jadi memang si manajemen ini sebuah proses yang sangat besar sekali, bisa digunakan untuk mengambil keputusan, untuk bernegosiasi, ya, bernegosiasi dalam hal apa? Misalnya pengadaan bahan pustaka seperti itu ya. Kemudian juga bisa dilakukan untuk meminimalisir resiko seperti itu. Kalau misalnya mau dibahas satu persatu, ini tuh rangkaiannya panjang sekali Bapak Ibu, tapi saya press supaya Bapak Ibu tahu nih apa sih intinya gitu ya. Nah, di sini ada tujuan manajemen dalam mendukung visi perpustakaan, yang visi dan misi sebetulnya ya. Inti yang pertama ada menyelaraskan seluruh kegiatan dengan visi dan misi perpustakaan, itu sudah jelas. Kemudian juga untuk meningkatkan kualitas layanan bagi pemustaka, menjamin pengelolaan koleksi dan sumber daya berjalan efektif, dan juga mendorong inovasi, transformasi digital, dan keberlanjutan perpustakaan. Jadi, kalau untuk nomor 3, ini saya teramat sangat yakin, Bapak dan Ibu lebih handal daripada saya, ya, lebih ahli daripada saya. Kalau saya mah jago teorinya, tapi praktiknya Bapak Ibu yang lebih jago dari saya pasti itu mah ya udah tidak perlu diragukan lagi seperti itu. Jadi manajemen ini mungkin yang Bapak Ibu eh, sering kerjakan sehari-hari seperti itu ya, tapi tidak sadar bahwa itu adalah proses manajemen. Oh, ini tuh proses manajemen namanya. Oh, ketika kita melakukan klasifikasi, katalogisasi, itu tuh proses manajemen gitu ya. Jadi memang beberapa kegiatan kadang kita suka tidak sadar ternyata itu adalah sebuah proses manajemen gitu ya. Sampai misalnya ada rapat evaluasi misalnya setiap tahun, gimana nih berapa pengunjung yang datang ke perpustakaan dan lain sebagainya, ketika dicek misalnya sama kepala sekolah, kalau misalnya kepala sekolahnya aware gitu ya, ini berapa nih yang datang ke perpustakaan semester ini, ada berapa anak misalnya, ada berapa murid, ada berapa siswa misalnya gitu. Nah itu adalah termasuk dari rangkaian kegiatan manajemen perpustakaan seperti itu. Nah, untuk yang nomor 4 ini menjadi perhatian saya juga karena dari data yang saya temukan Bapak Ibu bahwa kalau di Amerika itu beberapa perpustakaan sudah tutup, ya sudah tutup, dan itu menjadi istilahnya apa ya, teguran yang cukup keras gitu ya bagi kita para pustakawan di Indonesia gitu. Kenapa menjadi teguran? Karena dengan inovasi yang mereka lakukan saja gitu ya, dengan inovasi yang mereka lakukan, dengan transformasi digital yang mereka lakukan gitu kan, terus udah gitu masih banyak yang tutup gitu. Sementara di kita ya inovasinya belum ke sana, teknologinya juga belum bagus-bagus banget gitu ya Bapak Ibu. Ini gimana nih kalau misalnya tidak dikelola dengan baik, pasti perpustakaan akan tetap seperti itu saja, tidak akan ada perubahannya gitu. Makanya diperlukan manajemen perpustakaan yang baik agar terjamin dari mulai pengelolaan koleksinya, pengelolaan sumber daya manusianya, pengelolaan keuangannya terutama ya, sampai pengelolaan layanannya seperti itu. Bisa di next Bu Evi. Nah, Bapak Ibu sebetulnya manajemen itu fokusnya hanya 4 ini saja. Ya, ada planning, ada organizing, ada actuating, sama controlling. Jadi ini biasa disingkat POAC, POAC, POAC. Ya, jadi Bapak Ibu
fokusnya di sini saja. Nggak usah mikirin yang tadi definisinya apa ya, lupa lagi kayaknya misalnya gitu ya. Apa ya? Oh, pokoknya kalau manajemen itu adalah planning, organizing, actuating, sama controlling ya. Jadi planning itu apa sih? Planning itu adalah perencanaan. Nah, di sini bisa dilihat Bapak Ibu, perencanaan itu adalah proses untuk menetapkan tujuan, strategi, dan langkah kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Itu kemudian P, habis P ke O. O, organizing, mengorganisasi. Gimana sih membagi pekerjaan, caranya membagi pekerjaan, kemudian juga menentukan struktur organisasi, ya, kemudian juga mengalokasikan sumber daya agar tujuannya tercapai. Udah saya mah di perpustakaan cuma sendiri atau ya kepala perpustakaannya saya, ya pustakawannya saya, gimana saya harus membagi pekerjaan gitu kan. Biasanya suka ada beberapa sekolah yang seperti itu. Ya, udah gitu juga kalau ada rapat-rapat saya gitu kan, kemudian untuk evaluasi apa segala macam juga saya, ya udahlah saya mah terima jadi aja. Eh, Oke, sebetulnya kalau dalam manajemen itu harus tetap, walaupun ibu sendirian, bapak sendirian misalnya di perpustakaan, itu tetap harus dibagi-bagi pekerjaannya. Walaupun semuanya di situ namanya bapak bapak semua gitu ya, atau enggak ibu semua gitu. Ya, ibu Lilis lagi misalnya gitu ya. Terus udah gitu saya Bu Evi lagi gitu kan. Nggak apa-apa ibu-ibu. Yang penting si pekerjaannya terbagi, pekerjaannya apa saja. Nah, terus gimana kalau misalnya semuanya dikerjakan oleh saya, semuanya dilakukan oleh saya, mulai dari perencanaan nih sampai evaluasi, semuanya dilakukan oleh saya. Terus gimana gitu? Kita membaginya dalam bentuk apa? Baginya dalam bentuk waktunya, Bapak Ibu. Ya, kan nggak bisa semua pekerjaan dikerjakan dalam satu waktu sekaligus. Kecuali Bapak dan Ibu sudah handal, misalnya kalau ibu-ibu mah udah handal banget ya, bisa nyuci sambil masak, sambil nonton drama Korea misalnya gitu ya, itu udah handal banget lah gitu ya kalau ibu-ibu mah. Kalau misalnya, tapi kan berbeda pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari dengan pekerjaan yang sifatnya profesional seperti itu ya. Kalau misalnya udah di sekolah atau di perpustakaan atau misalnya di TBM, sudah beda lagi, pekerjaannya harus dilakukan secara profesional, tidak bisa dikerjakan dalam satu waktu secara bersamaan Bapak Ibu. Jadi di sini nih di organizing ini atau di pengorganisasian ini, Bapak Ibu harus tetap membagi pekerjaannya. Jika itu semua dilakukan oleh satu orang yang sama, bagi dalam waktunya. Ya, misalnya nih untuk oh hari ini pengadaan bahan pustaka, oke, tanggal sekian sampai tanggal sekian full konsentrasi Bapak Ibu di pengadaan bahan pustaka. Ya, menerima buku masuk, kemudian atau enggak menuliskan proposal untuk mendapatkan hibah buku yang akan datang seperti itu. Full aja di situ. Misalnya kasih waktu 2 minggu. Kemudian setelah itu ke pengolahannya. Sebulan saya mau klasifikasi dan katalogisasikan. Terus seperti itu runtut urutannya sampai diseminasi informasi. Seperti itu ya. Kemudian POA sekarang ke A, actuating atau pelaksanaan. Jadi upaya menggerakkan orang-orang agar melaksanakan rencana sesuai tugas dan fungsinya. Gitu. Dan yang terakhir adalah C atau controlling ya, yaitu proses memantau, menilai, mengkoreksi jalannya kegiatan agar sesuai dengan rencana. Jadi terpetakan ya Bapak Ibu, lihat jadi rapih. Pekerjaannya jadi jelas. Nggak yang datang ke perpustakaan atau datang ke sekolah, aduh ngapain ya? Ah ya udahlah, iya heula weh, itu heula weh gitu kan. Nah, jadi tidak terarah. Adanya yang gimana hari ini? Ah ya udahlah, susun we heula buku misalnya ke rak perpustakaan atau enggak sok we anak-anak suruh baca dulu buat apa namanya? Ya kalau saya tuh dulu di SMA ada namanya jam baca. Jam baca ya. Sok we anak-anak misalnya masukin ke perpustakaan buat acara jam baca misalnya kayak gitu. Itu tidak terarah Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu saya kasih konsep manajemen dalam pengelolaan perpustakaan, saya harapannya Bapak Ibu nanti bisa mengatur ya atau mengelola
perpustakaan Bapak Ibu atau TBM Bapak Ibu atau kelembagaan informasi Bapak Ibu untuk menjadi organisasi yang lebih teratur, lebih terarah seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu ingatnya di POAK tadi aja ya. POAC. Bisa di next slide Bu Evi. Oke, nah ini P-nya itu planning atau perencanaan, O-nya itu organizing atau pengorganisasian, A-nya itu executing atau pelaksanaan atau penggerakan, dan C-nya itu adalah controlling, pengawasan atau pengendalian. Jadi bisa dilihat di sini ya, kalau planning itu adalah menyusun rencana pengembangan koleksi, rencana pengembangan layanan, SDM, dan juga teknologi informasi agar sesuai dengan visi dan misi perpustakaan. Nah, contohnya apa nih? Membuat rencana tahunan, pengadaan buku. Nah, ini udah jelas bisa nih Bapak Ibu, contohnya bisa ditiru aja ya. Kemudian juga program literasi informasi atau pengembangan perpustakaan digital. Untuk yang organizing atau pengorganisasian, ini membentuk struktur organisasi. Kepala perpustakaannya siapa, pustakawannya siapa, staf layanannya siapa, staf referensinya siapa, seperti itu ya. Kalau misalnya, Bu saya mah semuanya sendiri, aduh pusing misalnya gitu ya. Struktur organisasinya gimana? Masa kepala perpustakaannya saya, pustakawannya saya, staf layanannya saya, misalnya staf sirkulasinya saya, misalnya gitu. Masa semuanya tulisannya nama saya? Nggak gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu standing alone, ya, hanya berdiri sendiri di perpustakaan nih, mengerjakan semuanya sendiri. Terus bikin struktur organisasinya gimana? Ambil dari yang paling teratas. Misalnya dari paling teratas adalah kepala sekolah, tulislah dari kepala sekolah, jangan dari kepala perpustakaan. Kecuali kalau misalnya Bapak Ibu punya staf yang banyak, ada 4 atau 5, itu oke, Bapak Ibu bisa menempatkan mulai dari kepala perpustakaan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu hanya berdiri sendiri nih di perpustakaan, hanya mengerjakan segalanya sendiri, Bapak Ibu bisa ngambil dari yang paling atas. Misalnya apa? Kalau di sekolah, ambillah kepala sekolahnya. Dari kepala sekolah pasti turun ke wakil kepala sekolah, ya kan? Baru nanti si kepala perpustakaannya ini atau pustakawannya ini ada di bawah mana nih? Wakil kepala sekolah yang mana nih? Atau ada organisasi sendiri, ada bagian sendiri, gitu ya. Nah, itu mulai difikirkan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa bikin si apa namanya struktur organisasinya dan ditempel di perpustakaannya gitu ya. Nah, ini contohnya nih, menugaskan pustakawan khusus untuk layanan sirkulasi, referensi, dan juga pengolahan koleksi. Nah, kemudian yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan atau penggerakan, itu dengan memotivasi staf, melaksanakan program kerja, serta menjalankan pelayanan kepada pemustaka. Contohnya apa nih? Mengadakan kegiatan literasi digital, memberikan layanan peminjaman buku, atau memfasilitasi diskusi akademik. Yang terakhir ada pengawasan atau controlling ya. Di sini bagian evaluasi kinerja staf, kualitas layanan, serta penggunaan koleksi. Contohnya melakukan survei. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan survei kepuasan pengguna, memantau tingkat keterpakaian koleksi, buku mana yang sering dipinjam, seperti itu ya Bapak Ibu. Atau audit layanan digital. Bisa next Bu Evi? Oke, nah apa sih yang diatur? Tadi kan sumber daya ya, di depan di awal saya bilang yang diatur dan diorganisasi adalah sumber dayanya. Sumber daya perpustakaan itu ada apa saja sih? Nah, saya bagi ke dalam 4 saja di sini. Yang pertama ada sumber daya manusianya, yang kedua ada sumber daya koleksinya, yang ketiga ada sumber daya fisiknya atau sarana dan prasarananya, dan yang keempat adalah sumber daya finansial. Kalau SDM jelas, pustakawan, staf administrasi, teknisi, dan juga tenaga layanan. Jadi ini untuk memberikan layanan, mengelola koleksi, mengembangkan sistem, dan juga melakukan inovasi. Ya, nah SDM di perpustakaan yang ideal itu yang seperti apa sih? Yang memiliki pengetahuan kepustakawanan itu wajib ya. Kemudian juga yang bisa menggunakan teknologi informasi,
ya, baik dalam hal komunikasi dan juga manajerialnya. Dan yang kedua ada sumber daya koleksi, koleksi cetak, digital, audiovisual, multimedia, itu semuanya adalah sumber daya koleksi perpustakaan yang harus wajib ada di perpustakaan karena itu kan adalah bahan utamanya dari perpustakaan. Yang ketiga ada sumber daya fisik atau sarana dan prasarana, Ibu Bapak. Ada gedung, ruang baca, ruang koleksi, ruang diskusi, misalnya gitu ya, dengan fasilitas meja, kursi, komputer, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah sumber daya finansial yang agak susah sebetulnya ya, Bapak Ibu ya. Anggaran dari pemerintah atau dari lembaga induk seperti sekolahnya, atau hibah dan juga sumbangan seperti itu ya. Ini buat apa sih sumber daya finansialnya ini? Anggaran ini buat apa sih? Biasanya digunakan untuk pengadaan koleksi, ya, pemeliharaan fasilitas dan lain sebagainya. Gitu. Bisa di next, Bu Evi? Oke, kemudian ada tantangan dalam manajemen perpustakaan. Sebenarnya banyak banget, tapi saya ini lagi press lagi jadi 7 nih. Yang pertama dan yang paling utama, tantangan dalam manajemen perpustakaan adalah keterbatasan anggaran. Gitu. Kita selalu bermasalah dengan ini sebetulnya ya. Banyak kepengen tapi uangnya nggak ada, anggarannya nggak ada gitu kan. Nah, mau ngadain buku ini, buku ini, buku ini, mau eh, nambah kursi meja, mau ganti kursi meja yang udah rusak soalnya ada di kursi dan meja di perpustakaan mah itu biasanya yang udah rusak di kelas dipindahin ke perpustakaan misalnya kayak gitu, nggak mau, pengen yang baru. Tetap aja di sini keterbatasan anggaran gitu ya. Kemudian juga ada pengelolaan SDM. Punten, biasanya kalau yang di perpustakaan bukan hanya di sekolah-sekolah, bahkan di universitas yang yang besar pun seperti itu ya, itu biasanya sumber daya manusianya itu masih diacang-acangkan gitu Bapak Ibu ya. Nah ini mah Sumedang jadi pasti tahu kalau saya mengeluarkan kata-kata dalam bahasa Sunda ya. Itu biasa suka diaclengkan misalnya. Oke, ini udah nggak usah diadmin lagi deh, udah pindahkan ke perpustakaan misalnya gitu ya. Atau enggak, udahlah nggak usah di BK, pindahkan gitu. Jadi pengelolaan SDM ini yang menjadi masalah terbesar kedua juga ya setelah keterbatasan anggaran. Gue emang nggak boleh ya kalau misalnya orang di luar ilmu perpustakaan terus jadi pustakawan, boleh, nggak ada masalah. Yang penting tadi sudah saya jelaskan, dia harus memiliki pengetahuan tentang kepustakawanan, ya. Dan akan lebih baik kalau didukung dengan pelatihan kepustakawanan, itu akan lebih baik, ya. Jadi akan lebih mengerti. Nah, yang ketiga itu ada tantangannya adalah perkembangan teknologi. Ya, biasanya tubuh udah di sekolah saya mah internetnya belum masuk, misalnya gitu ya. Atau enggak, tubuh udah di sekolah saya mah pengadaan komputernya masih susah misalnya gitu ya. Nah, itu juga menjadi salah satu tantangan. Kemudian juga ada perubahan kebutuhan pengguna. Ini biasanya suka terjadi di perpustakaan umum yang sifatnya umum ya. Kemudian juga manajemen koleksi, kemudian juga ada evaluasi dan akuntabilitas dan juga keterbatasan infrastruktur. Bisa di mix Bu Evi. Oke, Bapak Ibu, sampailah kita ke kesimpulan. Karena kata Bu Evi, ini materinya 30 menit aja ya. Oke, baik. Sampai ke kesimpulan, Bapak Ibu, Alhamdulillah. Jadi, manajemen perpustakaan itu merupakan proses penting untuk mengatur seluruh kegiatan agar tujuan perpustakaannya tercapai secara efektif dan efisien. Konsepnya pakai yang POAK tadi, planning, organizing, actuating, sama controlling. Pokoknya ingat manajemen, ingat POAK aja. Ya, manajemen POAK gitu ya. Oke, menjadi landasan utama dalam pengelolaan yaitu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, serta mengendalikan atau evaluasi hasil kerjanya. Kemudian, keberhasilan manajemen
perpustakaan juga dipengaruhi oleh pemanfaatan sumber daya perpustakaan yang mencakup koleksi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, dan juga teknologi. Jadi, dengan penerapan fungsi manajemen yang baik serta optimalisasi sumber daya yang baik, perpustakaan dapat memberikan layanan yang berkualitas, yang relevan dengan kebutuhan pengguna, dan juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Seperti itu, Bapak Ibu. Bisa di next, Bu Evi. Kayaknya udah deh. Udah kesimpulan soalnya. Bu F. Oh, Bu Evi-nya nggak ada. Baik, Bapak Ibu, apa ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita Tani. tutup? Ya, mau boleh. Ya, Yes, kedap. Kan Pak Tani masih. Ya, Bu Irmal, apakah ada yang ditanyakan? Kayaknya bocor. Kalau kalau nggak ada, mungkin Bu Evi ke tugas bisa Ya. di slide yang paling terakhir. Oke, Bu. Bentar. Bu, boleh bertanya, Bu? Boleh, boleh, Pak. Dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenalkan Yaya Suhandi di SMP 1 Conggeang, Bu. Iya, mangga Pak Yaya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah menjelaskan tentang manajemen, tentang pengolahan perpustakaan. Terus terang, saya bukan pustakawan, saya guru bahasa Indonesia, Bu. Dan belum satupun sertifikat dan belum sama sekali baru sekarang mengikuti pelatihan tentang perpustakaan. Jadi dalam hal ini saya barangkali menanyakan tentang pengorganisasian, Bu, atau pengelola dalam struktur pengelola. Tadi Ibu mengatakan bahwa dalam perorganisasian itu ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, pustakawan, dan lain-lain. Nah, saya sudah membuat struktur organisasi. Yang pertama tentunya kepala sekolah. Yang kedua karena saya belum berani gitu ya, karena belum berani menjadi pustakawan, Bu, ya. Saya inisiatif sendiri karena barangkali saya yang pertama ditugaskan sebagai pengelola itu. Jadi saya menulisnya itu koordinator, Bu. Koordinator perpustakaan. Jadi saya belum berani di sana menulis kepala perpustakaan karena saya barangkali belum punya sertifikat atau yang lainnya yang berhak menjadi kepala perpustakaan atau pustakawan gitu. Nah, kemudian yang lain-lainnya itu kalau bisa Ibu menjelaskan yang idealnya itu tentang struktur organisasi itu yang bagaimana yang idealnya. Yang ideal dulu, Bu. Nanti kalau sudah ideal barangkali kami juga bisa menafsirkan, oh berarti kalau saya menulis misalnya yang lainnya itu seperti pas sekolah, kemudian saya koordinator, yang lainnya sebagai apa, barangkali saya punya gambaran dalam khusus manajemen pengolahan. Bilih patol kokot, Bu, gitu balik. Sakit tuh hello pengen di abdi mah pengen prakawis eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hatur nuhun Pak Yaya. Ini kayaknya menjadi masalah yang banyak dirasakan oleh yang lainnya juga gitu ya, Pak ya. Iya. Oke. Banyak pasti yang merasakan hal yang sama dengan Pak Yaya. Oke, tadi saya sedikit mencatat kalau Pak Yaya ini statusnya itu sebetulnya adalah guru ya Pak Yaya ya, guru bahasa Indonesia katanya. Kemudian Pak Yaya ini ditugaskan atau seperti apa Pak di perpustakaan? Ditugaskan, Bu, ditugaskan karena ada regenerasi, Bu.
yang sebelumnya udah dialihkan ke yang lain tugasnya. Jadi untuk tahun sekarang saya ditugaskan 3 orang. Yang pertama saya dan guru bahasa Indonesia, satu lagi yang lainnya itu guru seni budaya dan guru bahasa Sunda. Jadi 4 orang dalam pengelola perpustakaan. Dengan 4 orang itu barangkali belum ada pengetahuan ataupun pernah mengikuti pelatihan barangkali itu. Jadi saya terima kasih sekali dengan adanya diklat ini, ada pencerahan dari mulai pertama ada kategorisasi, kemudian yang kemarin pengelolaan, dan sekarang manajemen, dan kebetulan sekali ini yang barangkali yang penting, karena apa yang harus dilaksanakan itu harus tahu dulu tupoksinya, Ibu. Betul, 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 betul. betul. Ya, jadi Betul pisan, Pak. saya bingung. Ya pasti, Nanti pasti. iya bingung. Itu kebingungan itu barangkali dipecahkan sekarang, Bu. Makanya saya menanyakan itu tupoksinya dan tentunya dari struktur yang ideal itu yang bagaimana, gitu, Bu. Mohon, Oke, Bu, baik. mohon. Ya, iya Pak. Kalau misalnya memang sudah ada SK-nya, pertama ya kita lihat dulu kalau di organisasi seperti sekolah atau lembaga pemerintahan itu pasti selalu berdasarkan atas SK penunjukan gitu ya Pak ya. Iya, iya, Nah, Bu. Iya. Bapak lihat dulu nih SK-nya, di dalam SK-nya itu dinyatakan Bapak dan 3 guru lainnya ini ditetapkannya sebagai apa? Nah, Itu. SK-nya belum belum dikasih, Bu. Hanya di dalam awal pembelajaran itu ditugaskan untuk mengelola perpustakaan. Jadi yang Iya. hanya disebutkan aja pengelola perpustakaan adalah ABC gitu. Jadi belum ada Oh, SK-nya gitu, Bu. iya, oke. Kalau gitu Ya, Pak, saya bantu ini aja kali ya. Saya bantu sedikit memetakan aja kali ya. iya, iya, Gitu. Bu. Kalau misalnya memang belum ada SK-nya, kalau ada SK-nya kan nanti sudah jelas pekerjaan Bapak itu sebagai apa nih? Sebagai pengelola kah? Sebagai penanggung jawab kah? Gitu kan ya? Iya, iya, Bu, iya, iya. Nah, kalau Begitu. misalnya sekarang Pak Yaya nih, Pak Yaya kepala perpustakaan ya, ya sudah terima saja dulu misalnya gitu. Kalau misalnya Pak Yaya yang ditunjuknya atau ditugaskannya sebagai kepala perpustakaan, pede we Pak, Pede aja, pokoknya. Bu. Ya, Mes, pede mes, we kalau di struktur meskipun organisasinya, meskipun tidak punya sertifikat, betul. karena waktu-waktu yang lalu itu banyak teman-teman yang mengikuti diklat perpustakaan untuk menjadi kepala perpustakaan. Salah satu tujuannya untuk memenuhi jumlah jam, Bu, waktu itu kalau tidak salah. Betul. Iya, iya, iya. Betul. Nah, tapi karena ini sudah dipercayakan istilahnya ya, sudah dipercayakan ke Pak Yaya, maju lah we Pak. Maju lah. Ya, Bilih kieu, Bu, iya, bilih maju bilih lah we Pak. bilih aya akreditasi, kumaha ke diteruskeun. Nah, nah gitu, pasti Iya, karena sertifikat itu berhubungannya ke penilaian akreditasi seperti itu iya, ya. iya. Ini kepala sekolahnya kok SPD Bahasa Indonesia, tapi eh, memegang peran sebagai kepala perpustakaan. Nah, baru Bapak menyertakan si sertifikat itu gitu kan. Nah, sertifikat itu Pak bisa dilakukan sambil jalan aja. Iya. Ibu, Jadi kalau 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 yang sertifikat yang sekarang, Bu, bisa ya, bisa menjadi ini enggak, Bu, penguatan SK enggak, Bu? Misalnya saya jadi PD lah, punya sertifikat yang ini misalnya, nanti kalau kalau misalnya sudah dibagi sertifikat yang ini yang di kelas sekarang ini. eh, sebetulnya sih ini bisa dijadikan tambahan ya Pak ya. Karena kalau misalnya di diklat perpustakaan yang seperti itu untuk penunjang akreditasi itu biasanya dilakukan oleh perpustakaan nasional dan biasanya berbayar seperti Oh itu. iya. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi memang ada standarnya gitu loh Pak. Dia harus bisa melakukan ini berapa jam dilakukannya seperti itu. Hmm. Kalau untuk apa ya, bukti yang bisa mendukung untuk menjadi kepala perpustakaan. Kalau ini berarti kan Bapak sudah aktif gitu ya dalam kegiatan-kegiatan yang bertemakan perpustakaan Iya. atau pengelolaan perpustakaan seperti itu. Tapi ini juga bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk diakreditasi nanti, Bapak. Jadi Iya. jangan khawatir gitu ya. Terus juga setidaknya kan Bapak setelah mengikuti acara ini, Bapak menjadi mengerti, oh jadi gini ngatur perpustakaan teh gitu ya. Jadi oh gini harus
pengadaan bahan pustaka teh harus kayak gini. Oh, layanan itu harus seperti ini. Oh, nyimpen buku itu nggak bisa sembarangan. Ada nomornya, harus diklasifikasi, harus dikatalogisasi, misalnya sama yang Bu Ajeng kemarin ya. Ya. Terus, oh gini layanan teh gitu kan. Pasti sudah terbayang setidaknya gitu ya, Pak ya, di dunia ilmu perpustakaan itu seperti apa. Kayak gitu. Nah, kalau tadi Bapak ada 4 orang nih, ya, saya coba skemakan di sini. Bapak tadi nulisnya saya nggak pede Bu, jadi ditulis jadi kepala perpustakaan. Nggak apa-apa Pak kalau misalnya Bapak mau menuliskan koordinator perpustakaan seperti yang sudah Bapak lakukan, nggak apa-apa Pak. Terakhir. Karena koordinator itu kan dia harus bertanggung jawab atas seluruh kegiatan perpustakaan. Gitu. Jadi nggak apa-apa, Bapak kalau misalnya nulisnya koordinator perpustakaan itu nggak apa-apa Pak. Ya, ya. Gitu. Kemudian yang 3 laginya bisa dibagi, yang pertama bidang layanan. Ya. Jadi bagaimana dia melayani siswa, guru. Kalau di perpustakaan sekolah yang dilayani bukan cuma siswa ya Pak, tapi Iya, guru iya. juga. Iya, guru juga ya, Bu. Guru juga, terus udah gitu admin juga, admin sekolahnya misalnya ada yang suka baca novel atau apa, pinjam ke perpustakaan itu juga harus dilayani. Jadi seluruh sivitas sekolah ya, bukan hanya siswa saja. Itu bidang layanan. Kemudian itu baru satu ya Pak ya. Yang Ya, Bu. kedua bidang pengolahan. Pengolahan ya, Bu ya. Ya, pengolahan koleksi. Pengolahan itu Pak yang kemarin dipelajari katalogisasi, klasifikasi itu namanya pengolahan. Pengolahan. Kemudian yang ketiganya ini fokuskan di teknologi. Iya. Udah. Jadi clear Pak, jelas kerjaannya masing-masing. Nggak yang misalnya Bapak selaku koordinator menugaskan Bapak A, Ibu B, Ibu C misalnya gitu ya. Sok kerjakan, oh iya, bikin lah katalognya. Sok cari wae nomor klasifikasinya semuanya. Nggak gitu Pak. Jadi pusing nanti itu mereka sebagai pengelola perpustakaan. Dibagi-bagi wae dari sekarang. Ada yang khusus ke layanan, ada yang khusus ke pengolahan, yang tadi klasifikasi katalogisasi, ada yang khusus ke IT gitu atau teknologinya. Dan Bapak di mana nih? Bapak posisinya sebagai koordinatornya. Bapak harus bisa bertanggung jawab atas yang lainnya gitu, ketiga teman yang lainnya ini gitu. Seperti itu. Ya, jadi punten kalau di sekolah itu perpustakaan ada di bawah kurikulum atau wakil kepala sekolah kurikulum atau langsung di bawah kepala sekolah? Di sekolah Bapak gimana? Ya, Pak Yayanya kemana nih? Ini ada, Bu. Bu. Ada. Ya, kayaknya kurikulum, Bu. Iya. Karena yang waktu itu yang membagi tugas itu yang satu paket dengan pembagian tugas kegiatan pembelajaran itu dari kurikulum. Oh, jadi ada di bawah kurikulum. Nah, jadi Ya, kalau barangkali gitu Bapak langsung ya dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum. Ada berapa sih biasanya kurikulum kesiswaan ya? ya. Kalau kepala sekolah di sekolah Enggak, Bu. ada. Kalau perpustakaan itu barangkali hanya kurikulum, hanya wakse kurikulum, Bu ya, enggak semua. Iya, iya. Jadi nanti misalnya gini Pak, di atasnya paling atas banget kepala sekolah, terus turun Ya, ke Wakasek kan. Wakasek tuh ada ya, beberapa kan Pak. ya. Ada kurikulum, ada kesiswaan, ada apa lagi misalnya di Karena sekolah Bapak ya. ya. Terus udah gitu, nah dari Wakasek kurikulum ini langsung turun ke Bapak. Wakasek kurikulum langsung Ya. turun ke koordinator perpustakaan. Iya, Bu. Ya, Iya, di iya. bawahnya kan kita mah bukan pustakawan Bu, nggak ada ilmunya, belum Nah, itu. sertifikat dan lain sebagainya. Tulis saja pengelola perpustakaan, Iya, siap. bukan pustakawan, tapi masih pengelola perpustakaan. Kenapa sih penamaan itu sampai rumit, ribet dan lain sebagainya? Nanti ketika akreditasi ditanya, kita mah nggak ada pustakawannya. Yang ada koordinator perpustakaan dan juga pengelola. Nah, barangkali itu, Bu, saya sekarang lebih jelas lagi. Clear ya, Pak ya? Karena emang
ketakutannya itu. Jadi beban berat kalau misalnya dikatakan kepala pustakaan. Karena seseorang menjadi punya status itu harus ada latar belakang, salah satunya sertifikat gitu barangkali Bu ya Bu. Ya. Betul, Tapi betul. dengan mengikuti ini meskipun berapa hari sederhana lah di kelas sederhana tidak tapi sedikit ada pencerahan dan tiisin ting Bu abdi tiisin ting barangkali abdi kayak gaduh sertifikat meskipun bukan bukan yang berbayar itu Bu barangkali yang Dari berbayar nanti yang ya, yang ya, kurs nasional. ya harus dari perpustakaan nasional Pak. Kalau misalnya itu nanti itu mah bisa sambil jalan ya Pak, santai Ya Bu. aja bisa sambil jalan ya, Ya. gitu. Jadi sekarang mah udah rada kebayang meren ya Pak ya. Mohon Bu, hatur nuhun pisan. Hatur nuhun Ya, pisan Ibu. gitu ya Pak ya. Jadi Oh, koordinator sama yang lainnya pengelola. Nah, pengolah pengelolanya apa nih? Tadi bidang layanan, bidang IT Bu ya, teknologi Bu. pengolahan, Ya, sama bidang IT ya. gitu. Gitu Hatur ya nuhun Pak Ibu. ya. Mohon Ibu hatur nuhun. Ya, sama-sama. Terus ini ada Bu Evi, punten satu lagi ya, ada pertanyaan nih dari Bu Nunung. Bagaimana struktur organisasi dalam sebuah perpustakaan supaya bisa berjalan dengan lancar dan bekerja sesuai dengan jobnya? Sementara saya bertugas sebagai pengelola, belum paham tentang perpustakaan karena baru sekarang mengikuti pelatihannya. Sementara pekerjaan saya banyak, cara membaginya itu bagaimana? Bu Nunung, tadi saya sudah sempat singgung sedikit ya, kalau misalnya Bu Nunung melakukan ini semua sendiri, Bu Nunung bisa bagi dengan menggunakan bagi waktu. Ya, jadi misalnya Bu Nunung di sini misalnya ini dari SMP ya, bekerja sebagai guru mungkin seperti Pak Yaya tadi ya kan tugas utamanya guru mah mengajar ya, belum udah gitu bikin apa bahan ajar seperti itu ya, sementara ini harus ngurus perpustakaan juga gitu, pusing. Nah, itu dibagi waktu aja Bu, dibagi waktu supaya eh, pengelolaan perpustakaannya juga berjalan dengan lancar. Nah, ini di Bu Nunung saya pengen tahu dulu nih kasusnya sebetulnya ada berapa orang yang ditempatkan di perpustakaan? Bu Nunungnya ada nggak ya? Halo Bu Nunung, langsung ke tutorial aja ya Bu Mei. Boleh mangga gitu ya. Jadi bagi waktu aja gitu ya Bu Nunung ya. Oke. Boleh Bu Evi. Ya, ini Oh, iya. bentar. Ya, ini Bu Mei. Oke, jadi Bapak Ibu saya di sini ada tugas tutorialnya. Temanya penerapan konsep dasar manajemen POAK tadi ya Bu ya, dalam pengelolaan perpustakaan. Jadi saya pengen Bapak Ibu memilih salah satu aspek sumber daya perpustakaan ya. Bisa koleksi, bisa layanan, bisa SDM atau infrastruktur. Nah, kemudian terapkanlah konsep POAK-nya itu. Planning, organizing, actuating, sama controllingnya. Nah, saya sih harapannya Bapak Ibu bisa menyusun dalam slide presentasi ya 5 sampai 7 slide aja, nggak usah banyak-banyak. Atau enggak 3 sampai 5 deh ya. Kemudian nanti dipresentasikan hasil pengerjaan tugasnya. Dikasih waktu berapa lama Bu Evi? 15 menit Bu, sekitar 15 sampai 20 menit. Mangga. Mangga. Nanti yang presentasinya ditunjuk atau gimana? Oh ya, mungkin kesediaan pesertanya aja Bu Mei. Iya. eh ini ada yang nanya Bu Evi, tugasnya kelompok atau gimana? Kalau kelompok saya nggak ngerti ya. Ya, Maksudnya oke. Kalau gimana? di materi kemarin-kemarin tuh tugasnya kelompok gitu. Iya. Nah, kalau mau Bapak dan Ibu apakah mau kelompok atau individu? Kelompok lagi nggak Individu, apa-apa Bu. deh. Oh, pengen Individu. individu. Ya, Boleh. Bu, susah masuk roomnya. Iya, nah, berarti individu aja ya Bapak dan Ibu. Jadi tugasnya individu, jadi Bapak dan Ibu bisa mengerjakan sendiri dulu selama 15 menit aja. Habis itu boleh presentasi eh,
5 sampai 10 orang aja. Jadi waktu pengerjaannya 15 menit. Nanti jadi ada sesi waktu untuk presentasinya jadi lebih leluasa gitu. Iya, Ya. oke. Hasil tugasnya nanti dikumpulkan seperti biasa di link Google Drive. Nanti saya akan share di link Google Drive-nya di grup WhatsApp. Tuh. Oke gitu. Jadi sekarang Bapak Ibu silakan mengerjakan dulu tugasnya. Mungkin nanti saya akan kembali lagi setelah selesai ya Bu Evi ya. Ya, ya Bu Mei. Oke, saya izin ini dulu ya. Apa namanya? Off cam dulu. Ya. Mangga Bapak dan terima- Ibu, ya terima kasih Bu Mei. Mangga Bapak dan Ibu mengerjakan tugasnya. Ini tugasnya adalah temanya penerapan konsep dasar manajemen atau POAC dalam pengelolaan perpustakaan. Nah, instruksi tugasnya yang pertama, Bapak dan Ibu pilih salah satu aspek sumber daya perpustakaannya. Jadi memilih ya, bukan semuanya. Yang pertama adalah dari segi koleksinya, ada dari segi layanan, dari segi SDM, dan segi infrastruktur. Misalnya, oh saya mau yang infrastruktur atau koleksi, jadi milih salah satu. Yang kedua, terapkan konsep POAC-nya. Planning, organizing, actuating, dan controlling pada aspek tersebut. Ya, planningnya misalnya rencana pengelolaannya seperti apa, organizingnya, pembagian tugas atau struktur organisasinya, actuatingnya, langkah pelaksanaannya, dan controlling, evaluasi, dan indikator keberhasilannya. Dari satu aspek yang Bapak dan Ibu pilih. Kemudian, kalau udah selesai, Bapak dan Ibu boleh diketik ataupun ditulis tangan. Nah, kalau sudah selesai, Bapak dan Ibu bisa mempresentasikannya nanti 5 sampai 7 slide kalau mau diketik ya. Nah, nanti tinggal dipresentasikan. Kalau mau ditulis tangan juga boleh. Nanti pas pengumpulan di Google Drive-nya itu difoto aja sama Bapak dan Ibu. Yang memudahkan dalam pengerjaan tugas saja. Apakah ada ditanyakan dulu sebelum pengerjaannya? Dari Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, berarti kalau tidak ada sudah mulai mengerjakan ya. Oke. Saya kasih timer dan Bapak dan Ibu, waktunya adalah 15 menit. Saya atur dulu timernya. Ya, waktunya 15 menit sampai 20 menit ya Bapak dan Ibu. 15 menit aja biar banyak presentasinya. Oke, 15 menit dimulai dari sekarang. Sina juara hiji, saya mah kecil juara dua.
Untuk tulisan tugasnya, instruksi tugasnya, saya sudah screenshot dan dikirim ke grup dan juga kolom chat Zoom ya.
Assalamualaikum. Bapak dan Ibu gimana? Udah selesai tugasnya? Sudah, Bu. Bu. Oke. Belum, Bu. Belum, Bu. Sambil menunggu, mungkin boleh nanti dipresentasikan, akan dipandu sama Bu Mei kembali. Halo Bu Mei. Iya, Mbak Evi. Nah, Bapak dan Ibu yang mau presentasi, wajib menyalakan kamera ya, biar saya spotlight di tampilan Zoom-nya. Mangga ada yang mau presentasi duluan? Enggak, Bapak dan Ibu. Tadi ada yang udah selesai, yang udah ada yang udah selesai. Tadi siapa yang udah selesai? Mangga? Boleh, Bu. Ya, Siapa? Bu Trisna. Mangga. Ya, ya. Boleh share screen, Bu. Boleh Bu, Mangga? Sudah kelihatan share screen? Udah Bu, udah kelihatan. Iya. Udah, Bu. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang manajemen perpustakaan, tema POAK, Planning, Organizing, Action, dan apa ya C-nya? Controlling di dalam layanan sirkulasi perpustakaan. Jadi saya memilih layanan sirkulasi di perpustakaan. Jadi saya Trisna Damayanti dari SMA Islam Hatira Bukit Baru, Makassar. Yang pertama, saya di sini jelaskan dulu apa itu layanan sirkulasi. Jadi, layanan sirkulasi itu merupakan salah satu layanan utama yang ada di perpustakaan, Bapak Ibu, yang meliputi peminjaman, pengembalian buku, perpanjangan buku, dan pengadaan denda. Jadi, tujuan utama dalam sirkulasi itu adalah untuk memudahkan penggunaan dalam akses koleksi serta meningkatkan kepuasan pemustaka. Kemudian selanjutnya planningnya apa perencanaan yang saya rencanakan itu yang pertama adalah menyusun SOP layanan sirkulasi mulai dari jam bukanya, jam berapa, jam tutupnya berapa, terus aturan peminjaman buku, misalnya peminjaman buku minimal berapa buku, terus bukunya tidak boleh dilipat, dicoret dan lain sebagainya. Dan ini jumlah bukunya maksimal berapa. Kemudian lama peminjamannya berapa? Kalau saya kemarin di sekolah itu khusus untuk siswa itu 7 hari atau sepekan. Kalau khusus untuk guru dan karyawan itu selama 1 bulan karena di sekolah kami itu ada program khusus untuk guru minimal 3 halaman per buku, 3 halaman yang harus dibaca. Jadi selama 1 bulan itu harus dilaporkan. Kadar itu untuk peminjaman guru itu selama 1 bulan. Kemudian yang kedua itu perencanaannya menentukan kebutuhan staf dan sistem. Eh, di sini saya mau menentukan apakah sistemnya itu menggunakan manual atau menggunakan sistem otomasi. Kemudian yang ketiga adalah merencanakan teknologi pendukung seperti software perpustakaan, menggunakan barcode atau RFID. Kemudian selanjutnya untuk organizing, yang pertama untuk pengorganisasiannya saya membagi tugas staf. Pertama ada yang dari bagian layanan, yaitu peminjaman dan pengembalian. Kemudian ada yang bertugas di bagian denda dan keanggotaan. Kemudian yang ketiga ada yang bertugas di bagian pengecekan koleksi. Jadi misalnya ada koleksi yang apakah koleksi itu sudah kembali atau dan sebagainya, ataukah koleksi itu sudah dipinjam oleh orang lain ketika ada yang mau meminjam dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu membuat struktur kerja yang jelas agar layanan lancar. Selanjutnya di bagian actuating atau bagaimana pelaksanaannya. Jadi yang pertama itu staf melaksanakan sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Kemudian selanjutnya memberikan layanan yang ramah dan cepat kepada pemustaka. Selanjutnya menggunakan sistem otomasi agar lebih efisien. Jadi kita sudah menggunakan sistem otomasi.
Kemudian yang terakhir, memberikan edukasi kepada pemustaka terkait layanan sirkulasi. Karena kan ada beberapa siswa atau guru karyawan itu belum mengetahui bagaimana layanan sirkulasi kita di perpustakaan, jadi harus memberikan edukasi. Kemudian yang terakhir, bagaimana eh, controlling atau pengawasan dan evaluasi hasilnya. Pertama itu kita melakukan monitoring keterlambatan pengembalian karena seperti yang biasa terjadi itu banyak keterlambatan pengembalian buku di perpustakaan. Jadi kita harus memonitoring 1 kali sepekan atau 1 kali dalam sebulan. Kemudian mengevaluasi jumlah transaksi sirkulasi per bulan, berapa buku yang keluar dan berapa buku yang kembali. Kemudian melakukan survei pengguna pemustaka. Jadi kita juga ada survei kepuasan pengguna setiap akhir semester. Indikator keberhasilannya yang pertama tingkat kepatuhan pemustaka mengembalikan buku, kemudian kelancaran layanan sirkulasi itu peminjaman dan pengembalian, terus yang terakhir peningkatan jumlah kunjungan dan sirkulasi. Terima kasih, mungkin itu saja Bapak Ibu. Dan ini terakhir, POAK membantu layanan sirkulasi lebih terstruktur dan hasil layanan lebih efektif, pemustaka puas dan koleksi terkelola dengan baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Trisna. Ya ampun, mohon maaf lahir dan batin. Saya pikir pesertanya banyak dari Kabupaten Sumedang gitu, karena saya dapat undangannya adalah dari Kabupaten Sumedang gitu. Ternyata ya ampun dari luar Jawa Barat banyak banget. Mohon maaf kalau tadi saya mengeluarkan banyak kata-kata ajaib ya. Mohon maaf sekali ya, mungkin duh ini ibunya ngomong apa sih gitu kan. Itu mohon maaf sekali. Oke, ini langsung ditanggapi atau gimana Bu Evi? Iya, Bu Mer, langsung aja ditanggapi. Oke, Bu Trisna masih boleh share screen? Oke, saya mau ya itu. Nah, jadi di sini Bu Trisna apa namanya memfokuskan kepada layanan ya, manajemen layanan seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu semua di PowerPoint yang Bu Trisna sudah buat ini bisa dilihat ya, ini sudah dilakukan dengan baik. Untuk tahapan pertama adalah menyusun SOP. Jadi SOP itu kita jadikan sebagai standar acuan ya, standar acuan kita melaksanakan pekerjaan. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar atau terbiasa dengan penyusunan SOP, penulisan SOP seperti itu ya, dimulai dari apa, kemudian dilanjutkan dengan apa gitu kan, sampai akhirnya selesainya di bagian apa gitu ya. Itu sudah benar. Nah, nanti dari SOP ini diturunkan lagi ke pelaksanaannya. Jadi SOP ini masuknya ke perencanaan, kemudian juga turun nanti ke pelaksanaannya di apa? Actuating. Nah, jadi di penyusunan SOP ini dia eh, ngasih tahu nih ini harus mengerjakan apa saja ya gitu. Kemudian kan nanti diorganizing, dibagi-bagi. Ini pekerjaannya apa, ini pekerjaannya apa gitu, dibagi-bagi sesuai dengan kalau idealnya itu sesuai dengan bidang keahliannya gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada bidang keahlian, itu bisa disesuaikan dengan kemampuannya saja. Misalnya atau pengalamannya juga bisa. Misalnya Bapak ini sudah bekerja di bagian katalogisasi ini udah lama gitu kan. Sorry, ini layanan. Misalnya Bapak ini sudah bekerja lama di bagian sirkulasi, ya udah Bapaknya bagian sirkulasi aja gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman, based on pengalaman. Kemudian turun lagi di pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya ini yang actuating ini dia harus sesuai dengan SOP yang sudah dibuat di tahapan perencanaan tadi ya Bapak Ibu. Jadi tidak kemana-mana, si SOP ini dibuat untuk sebagai apa sih itu namanya, pembatas agar pekerjaannya tidak kemana-mana. Kenapa ya Bapak Ibu? Pekerjaan kita harus tetap ada di satu tempat karena budaya di kita ya, dimanapun saya rasa
di seluruh negara ini gitu ya, di seluruh Indonesia maksud saya. Kalau misalnya ada satu pekerjaan, eh, itu tuh kayak nggak bisa cuman satu kerjaan gitu. Pasti datang kerjaan lain, kerjaan lain, kerjaan lain gitu. Nah, Bu, terus gimana kasusnya kalau kayak gitu? Misalnya saya lagi di sekolah nih, saya sedang mengerjakan pekerjaan pengelolaan perpustakaan. Terus sudah ada SOP-nya. Kami tim perpustakaan sudah membuat SOP-nya. Kemudian kami sedang melaksanakannya. Tiba-tiba ada kerjaan lain datang nih. Ya, biasa kan kayak gitu. Ada kerjaan lain datang nih. Bu, Pak, tolong ya, ini dikerjakan, ini dilengkapi, bla 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 dan sebagainya. Itu bagaimana, Bu? Dan kalau misalnya pun kami tidak mengerjakannya, kami pasti dimarahi, misalnya gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu jelas tetap harus mengerjakan pekerjaan yang lain itu, tapi selesaikan dulu. Sampai, misalnya kan di SOP itu ada ya Bu ya, tahapan-tahapannya ya. Misalnya mulai dari perencanaan, kemudian turun apa ke bagian organizing-nya, kemudian di pelaksanaannya. Oh, ini eh apa namanya? Baru sampai di bagian B misalnya kayak gitu ya. Tapi udah datang, selesaikan dulu misalnya bagiannya sampai D, selesaikan dulu sampai D, baru mengerjakan pekerjaan yang lain. Setelah itu bisa balik lagi, gitu ya. Jadi kalau misalnya kan nggak mungkin ya biar kita menolak pekerjaan misalnya apalagi datangnya dari kepala sekolah misalnya. Nggak, Bu, nggak mau ngerjain. Nanti dimarahin gitu kan. Nah, jadi mendingan dikerjakan dulu, selesaikan dulu tahapan yang ada di dalam SOP itu sampai mana nih misalnya. Oh, ini sudah ada di tahapan organizing misalnya gitu ya. Organizing ini ada 5 tahapan. Sudah sampai tahapan 3, tiba-tiba kerjaan lain masuk, selesaikan dulu sampai tahapan 5. Setelah itu baru boleh mengerjakan kerjaan yang lain, tapi jangan lupa setelah selesai kerjaan yang lain ini kembali lagi seperti itu ya. Jadi Bu Trisni ini bagus banget menyertakan SOP di awal ya. Ini supaya kerjanya jelas. Terus kalau misalnya kita, apalagi saya ya, saya tuh orangnya lupaan, pelupa. Jadi kalau misalnya udah mengerjakan apa gitu ya, terus udah gitu eh ke distract sama kerjaan lain, misalnya kayak gitu ya. Saya beresin dulu, terus saya kerjain yang lain. Pas balik lagi ke sini, aduh, tadi ngerjain apa ya gitu. Nah, si SOP ini fungsinya untuk itu, untuk controllingnya. Oh, gimana nih? Oh, tadi sampai sini. Oke, kita terusin di sini. Gitu. Gitu ya. Jadi saya terima kasih banget nih sama Bu Trisna sudah menyertakan perencanaan dengan pembuatan SOP gitu ya. Sudah bagus sekali tahapannya. Terima kasih Bu Trisna. Semoga Iya, sama. ilmu yang saya sampaikan bermanfaat ya. Mohon maaf juga tadi saya mengeluarkan kata-kata ajaib. Mohon maaf sekali. Ya, next Iya, Bu Evi bisa siapa lagi ya? Mohon Bu Mei. Mangga Bapak dan Ibu yang lain. Bu Trisna sudah. Mangga Bapak dan Ibu yang lain. Ibu Apong mau presentasi, Bu Apong? Atau Bu Nenden? Belum, Bu. Belum selesai, Ibu. Apa Ready atau Pak Aji? Belum, Ibu. Bu Nenden mau presentasi? Belum, Ibu. Saya tadi kan masuknya belakangan, jadi Oh, belum Ibu. paham. Mhm. Ya. Mangga, Bapak dan Ibu yang lain atau Pak Yaya? Ya siap Bu, coba Bu. Ya, mangga Pak ya. Bapak biasa ditampilkan kameranya supaya saya spotlight di zoom-nya. Aduh, ini lagi nggak bisa Bu, lagi di ini Bu. Iya Pak. Iya Pak, Ya, nggak apa-apa. ya. Mangga Pak. Nanti sekedap. Ya, eh, yang pertama tentang tugas manajemen perpustakaan, penerapan konsep manajemen POAK dalam pengelolaan perpustakaan. Salah satu opsi yang dipilih yaitu layanan Bu, sirkulasi
atau referensi literasi informasi. Tentang perencanaan ini tentunya dengan segala keterbatasan saya mencoba program kerja tahunan meliputi waktu pelayanan, Bu. Waktu pelayanan itu peminjaman dan pengembalian. Mengapa harus ada waktu pelayanan? Karena eh, karena tugas selain tugas sebagai pengelola pustakaan, kami full 6 hari itu diberi tugas 30 jam. Jadi bisa melayani pemustaka itu waktu istirahat dan setelah pulang sekolah. Kemudian jadi sekali lagi untuk waktu pelayanan itu eh, pada saat istirahat dan pulang sekolah. Kemudian tentunya untuk mengantisipasi buku dan pengembalian batas waktunya, kami juga membuat tata tertib perpustakaan sesuai barangkali ini SOP barangkali Bu membuat SOP dulu, kemudian teknis pelayanan karena tentunya kami juga pengelola harus membuat jatah atau durasi waktu untuk pemustaka dalam meminjam buku, mengingat barangkali pertama koleksi buku yang sangat minim dan tentunya pasti banyak pemustaka juga yang minat terhadap buku tersebut. Tentang perencanaan, Bu. Yang kedua, organizing. Tentunya sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, supaya tepat cokogot, tentunya sebuah organisasi itu harus ada tugas masing-masing yang disebut dengan organisasi atau organigram. Setelah itu dibuat atau ditugaskan sesuai dengan kami sebagai pengelola menugaskan masing-masing sebagai pengolahnya, termasuk yang tadi itu yang sudah dilaksanakan oleh kami, yaitu ada koordinator dan teknis pelayanan dan pelayanan terhadap pembaca. Nah, kemudian actuating tentunya kami melayani pendaftaran anggota baru perpustakaan. Ini mohon maaf Bu jika salah ya, ini terlalu banyak Bu, nggak apa-apa Bu. Mangga Pak, mangga. Selanjutnya membuat buku pinjaman, kemudian mengadakan layanan kepada pemustaka, siswa guru dan TU, membuat buku presensi pengunjung perpustakaan, melakukan pendidikan pemakai atau bimbingan pemustaka. Jadi ada semacam tata tertib yang harus dilakukan oleh peminjam. Mendata buku yang rusak, Bu, karena memang bukunya sudah rusak, kalau tidak didata lagi barangkali lebih rusak gitu dengan sekemampuan kami. Kemudian memperbaiki buku yang rusak, melayani peminjaman buku paket. Nah, buku paket ini karena mohon maaf, karena LKS itu saat ini tidak boleh atau dilarang mengadakan LKS, jadi otomatis buku paket ini salah satu bahan ajar untuk pembelajaran di kelas. Nah, saat ini buku paket dengan keterbatasannya karena tidak semua siswa juga kebagian karena keterbatasan jumlah bukunya, maka buku paket ini dipinjamkan selama 1 tahun. Itu dalam 1 tahun ini tentunya peminjam harus bisa merawat dengan baik. Kemudian dalam hal ini kami juga melayani peminjaman perpanjangan. Nah, kami dalam durasi peminjaman Ibu dibatasi 1 minggu sekali, atau barangkali nanti ada tambahan bagaimana bagusnya oleh Ibu. Ya. Kemudian memanggil peserta didik yang terlambat mengembalikan buku pinjaman. Nah, itu barangkali untuk menjaga buku hilang atau rusak.
Kemudian controlling, tentunya kami juga memantau keterpakaian buku Ibu, khususnya buku paket Bu yang ini tidak durasinya 1 tahun. Jadi setiap minggunya kami juga Bapak kepada pengelola itu, karena pengelola itu ada yang mengajar di kelas 7, ada yang di kelas 8 dan kelas 9. Jadi ditugaskan sesuai dengan kelasnya nanti memantau buku-buku yang barangkali rusak untuk nanti diperbaiki itu Bu. Sementara itu aja Bu. Barangkali mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang tepat dalam presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, turun Pak Yaya. Tadi saya sudah sedikit membuat catatan gitu ya. Oke. Ada satu hal yang ingin saya highlight ya. Ini pada saat teknis pelayanan tadi kan lebih ke peminjaman pengembalian buku gitu ya. Ya, ya. Itu karena layanannya layanan sirkulasi. Nah, akan lebih baik kalau tidak terfokus pada peminjaman dan pengembalian buku saja, Pak. Karena banyak orang yang malas untuk ke perpustakaan karena pelayanan yang kurang dari para pustakawannya. Nggak mau ke perpustakaan, apa namanya? Pustakawannya judes, jutek, galak, ribut sedikit nggak boleh, dimarahin dan lain sebagainya gitu ya. Terus kalau misalnya mau minjam atau ngembaliin buku itu suka dijudesin sama ibunya, sama bapaknya gitu kan, nggak pernah disenyumin. Terus kalau misalnya ada salah sedikit digas langsung gitu ya. Nah itu jadi kalau untuk teknis pelayanan, apalagi di layanan sirkulasi, Bu, maaf sebentar Bu. Gini Bu, ya ini bagaimana solusinya ya? Ini ada siswa yang meminjam buku. ya Dia itu meminjamnya ingin sekaligus 3 buku, ya Bu ya. Nah, sementara kami dalam membuat aturan itu ya maksimal 1 buku aja dalam waktu 1 minggu. Nanti kalau misalnya sudah selesai baca yang satu bisa di minjam lagi dengan buku yang lain karena mengingat keminiman keterbatasan buku yang ada, takut-takut siswa yang lain juga mau minjam. Nah, siswa tersebut memaksa Bu, memaksa, Pak mau 3 aja, saya kasihan Bu. Memang mungkin minat baca siswa tersebut barangkali luar biasa. Saya itu dipersilakan aja Bu, 3 buku diambil semua. Barangkali itu saya juga sudah melanggar aturan kami sendiri dalam perpustakaan Bu. Nah itu Bu, ada kasus yang seperti itu? Iya, sebetulnya gini Pak, kalau untuk batas banyaknya buku yang dipinjam itu semuanya diserahkan kepada pihak perpustakaannya. Mau misalnya paling banyak pinjam maksimal 3 buku, misalnya dalam 1 minggu boleh. Jangka waktunya pun itu terserah perpustakaannya, pihak perpustakaannya. Yang tadi itu disesuaikan dengan ketersediaan buku, dan juga kalau misalnya di sekolah harus dilihat dulu jumlah siswanya berapa, banyak tidak, terus apakah buku tersebut, Pak, kalau misalnya buku tersebut adalah buku-buku yang memang sering dipinjam, baik oleh siswa ataupun guru, nah itu harus diperhatikan juga, Pak. Jadi kalau misalnya tadi si siswa itu pengen 3 buku dalam satu waktu misalnya ya minjamnya, Iya Bu. boleh, tapi dilihat dulu ini karakteristik bukunya seperti apa. Apakah buku tersebut sering dipinjam, misalnya ya, atau enggak banyak yang meminjam? Apakah buku tersebut masuk ke dalam daftar buku yang memang wajib untuk dibaca? Kalau misalnya wajib untuk dibaca, berarti kan otomatis akan banyak orang yang pinjam seperti itu ya. Dan jika seperti itu, maka berlakukanlah aturan perpustakaan yang baku. Kalau misalnya si buku tersebut misalnya cuma buku novel atau misalnya buku bahan bacaan yang lain misalnya kayak gitu, bisa nih kayaknya di cover jadi 3 buku dalam 1 minggu misalnya, itu boleh, mangga fleksibel. Kalau itu aturannya berarti aturan yang tidak mengikat gitu, kecuali Iya, kalau iya. misalnya buku tersebut karakteristiknya memang seperti itu, sering dipinjam atau buku wajib gitu, seperti itu Pak. Itu harus diperhatikan lagi, mungkin
Kalau untuk buku apa namanya buku cetak ya kalau di sekolah namanya ya. Kalau untuk buku cetak itu dalam waktu 1 minggu itu sudah ideal Pak. Kalau misalnya buku-buku kayak novel seperti itu batasi saja 3 sampai 5 hari seperti itu. Iya, Bu. Karena memang 2 bulan terakhir ini kan menurut saya mulai ditugaskan dari mulai awal pelajaran, Bu, Juli Agustus berarti punya 2 bulan terakhir ini kebanyakan siswa itu banyak yang meminjam fiksi, Bu, buku fiksi. Buku Oh, fiksi, kalau buku fiksi nggak apa-apa Pak. ya, Bu. Iya, karena buku fiksi ini kan minim juga, Bu, di kami itu minim juga. Sedangkan memang sebagian siswa minatnya kepada fiksi gitu. Nah itu Mungkin yang banyak tadi yang itu memang dalam aturan kami gitu ya, udah di dalam tata tertib itu khusus buku fiksi itu ya 1 minggu 1 buku. Itu siswa yang satu ya, hanya itu satu siswa itu ya. Saya mau 3 apa saya mah katanya gitu. Saya bingung, kasihan juga ini. Kayaknya benar-benar minat baca gitu. Kasih saya dikasih aja oleh saya itu, Bu. Kasihan juga. Hanya dengan diberi peringatan 1 minggu harus selesai. Kalau tidak selesai diperpanjang lagi seperti itu, Bu. Iya, iya betul. Itu namanya aturan yang fleksibel, Pak. Ya fleksibel, Pak, Bu ya. Ya, nggak apa-apa sebetulnya. Disesuaikan aja dengan perpustakaannya, Pak. Yang penting mah anak-anaknya banyak yang mau membaca gitu. Ya, Itu ya. aja dulu sih. Ya, Bu ya. Seperti itu. Gimana Bu Evi? Apakah cukup? Mohon Bu Mei. Apakah dari Bapak Ibu satu orang lagi ada yang mau presentasi? Boleh, Bu. Oke, mangga, mangga Bu. Kameranya dinyalain ya Bu. Bu Evi punten mungkin ini terakhir kali ya. Ya, mangga Ibu. Ini terakhir ya, sebentar. Dengan Ibu Dina, Bu. Bu Dina. Oke, saya spotlight ya Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan hasil pengerjaan dalam pertemuan kali ini, yaitu yang saya pahami yaitu mengenai penerapan konsep WACH dalam pengelolaan layanan perpustakaan. Saya Dina Karlina dari SDN Parakan Muncang 3, Kabupaten Sumedang. Di sini saya memilih layanan perpustakaan. Untuk planning perencanaannya, ada 2 hal. Yang pertama, menyusun rencana pengembangan layanan. Dalam menyusun rencana pengembangan layanan, yang dilakukan adalah yang pertama menyusun rencana pengembangan layanan, kemudian layanan sirkulasi berbasis sistem otomatis, kemudian program literasi informasi untuk siswa, kemudian juga penyediaan layanan referensi online, bisa via WA atau OPAK, atau itu kalau di kampus ya Bu ya, biasanya. Kemudian juga yang kedua di sini menentukan target peningkatan kepuasan pengguna. Selanjutnya ada organizing atau perorganisasian. Meliputi yang pertama struktur tugas. Dalam struktur tugas di sini ada kepala layanan yaitu sebagai koordinator program, kemudian staf sirkulasi, peminjaman ataupun pengembalian, kemudian juga staf referensi membantu pencarian sumber, dan yang keempat fasilitator literasi yaitu tugasnya menyusun modul pelatihan. Kemudian juga yang kedua di sini dalam organizing kita dapat pembagian jadwal piket layanan untuk memastikan jadwal layanan. Yang ketiga di sini ada actuating atau pelaksanaan, meliputi struktur tugasnya. 1, mengoperasikan sistem sirkulasi. Yang kedua, memberikan bimbingan literasi informasi secara rutin, dapat mengadakan workshop bulanan salah satunya. Kemudian juga yang ketiga, menyediakan konsultasi referensi via ruang baca maupun daring. Kemudian melakukan promosi layanan melalui media sosial dan papan informasi. Selanjutnya, di sini ada controlling atau pengendalian evaluasi.
Ada 3 hal yang akan dilakukan. Yang pertama, evaluasi bulanan, laporan jumlah peminjaman, konsultasi referensi, dan peserta literasi. Kemudian yang kedua, survei kepuasan pengguna, target minimal 80% pengguna puas. Kemudian juga ada indikator keberhasilannya meliputi peningkatan penggunaan koleksi digital dan fisik. Kemudian yang kedua, bertambahnya jumlah peserta literasi informasi. Yang ketiga, menurunnya keluhan pengguna layanan. Mungkin selanjutnya adalah kesimpulan. Watch membantu pengelolaan layanan lebih terarah, efisien, dan berkualitas. Kemudian layanan perpustakaan yang baik akan meningkatkan minat baca dan pemanfaatan informasi. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya dan mohon arahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Dina. Eh, saya, wah ini juga ya, maksudnya bagus juga ini punya Bu Dina nih. Ada selain tadi yang Bu siapa tadi yang di awal, lupa saya. Sama yang ini sekarang di Ibu Dina ada tadi di tahapan perencanaannya itu adalah adanya penentuan target. Nah, itu bagus ya bisa dimasukkan juga di tahapan perencanaan. Jadi penentuan target di awal. Kalau misalnya layanan tadi ya untuk kepuasan penggunanya itu 20%, Bu Dina memasukkan lagi itu di tahap evaluasi. Oh, ternyata kita lebih dari target nih. Target kita hanya 20, tapi pada pelaksanaannya 80. Setelah dilakukan pelaksanaannya ada 80% seperti itu ya. Itu bagus sekali Bu. Jadi indikatornya terukur seperti itu ya, terukur indikator pelayanannya. Jadi nggak akan ada lagi tuh kata-kata pustakawannya judes gitu ya, diem aja, nggak senyum, apa segala macam, karena sudah ditargetkan di awal, kita harus 20% nih kepuasan penggunanya gitu. Tapi ternyata setelah pelaksanaan naik menjadi 80%, itu bagus sekali Bu Dina. Berarti saya menganggapnya Bu Dina sudah paham tentang materi pengelolaan manajemen perpustakaan ini. Gitu. Gitu Bu Evi. Bu Evi masih di mute kayaknya. Nggak ada suaranya. Halo, apakah ada suaranya? Ya udah ada. Hatur nuhun, Bu Mei. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih pada Bu Dina atas presentasinya. Eh, Mungkin materi dari Bu Mei sudah selesai. Hatur nuhun ya kepada Bu Meria, atau saya panggilnya Bu Mei, atas pemaparan materinya. Gimana nih tanggapan Bu Mei atas keaktifan para Bapak Ibu peserta kali ini? Ya, wah saya dengan yang mengikuti lebih dari 70 saja saya udah kaget banget ya Bu Evi, sudah berterima kasih telah meluangkan waktunya, apalagi ini di hari Minggu, hari libur gitu ya. Alhamdulillah sekali gitu, antusiasmenya berarti sangat tinggi ya. Terima kasih juga untuk Bu Evi dan pihak Disarpus Kabupaten Sumedang, Forum TBM yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Semoga, kalau saya sih berharapnya semoga para peserta habis ini kalau misalnya mendengar kata manajemen itu akan selalu teringat POAC, udah itu aja WFI ya. Terima kasih juga antusiasnya sama para peserta. Saya berterima kasih sekali. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lebih di luar ini, di PowerPoint ada ya Bu Evi, ini saya kontak saya sudah ada di situ, bisa via WA, bisa via email atau datang langsung ke Universitas Widyatama gitu. Hatur nuhun Bu Mei atas Ya, terima kasih materinya kembali. dan berkenan atas memberikan materi hari ini kepada Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pengelola TBM, perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah. Hatur nuhun. Nah, Bapak dan Ibu, semoga ini adalah materi terakhir ya Bapak dan Ibu. Semoga dari 4 pertemuan ini Bapak dan Ibu dapat memahami, kemudian menerapkan di perpustakaan atau TBM Bapak dan Ibu. Nah,
Semoga bermanfaat. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin kita foto bersama dulu ya untuk sesi terakhir hari ini. Nah, mangga Bapak dan Ibu, aktifkan kameranya ya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke. Ada 4 slide di Zoom. Oke, slide pertama. Siap, 1, 2, cheese. Kemudian slide kedua, 1, 2, cheese. Slide ketiga, 1, 2, cheese. Nah, terakhir slide keempat, 1, 2, cheese. Nah, alhamdulillahirabbil alamin sudah selesai juga seri pelatihan pengelolaan perpustakaan dan manajemen perpustakaan yang diadakan oleh Forum TBM Kabupaten Sumedang. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah setia nih, sudah 40 pertemuan, sudah hadir di Zoom, walaupun dengan ada beberapa kendala di Zoom, tapi alhamdulillah Bapak dan Ibu dapat mengikuti kegiatan pematerian, mengerjakan tugas. Nah, alhamdulillah sertifikat untuk para peserta sudah selesai. Link nanti akan ada link Google Drive sertifikat. Nanti saya akan share di grup. Bapak dan Ibu bisa mengunduh atau download link sertifikatnya di link Google Drive. Nah, apabila ada Bapak dan Ibu yang belum tercantum namanya, belum ada sertifikatnya, Bapak dan Ibu nanti bisa mengkonfirmasi hal tersebut ke link Google Form yang akan saya sebar juga. Jadi nanti kalau misalnya Bu Linlin belum ada nih sertifikatnya, nanti Bu Linlin ngisi Google Form di situ, nanti tulis aja bahwa nama Ibu belum ada sertifikat. Untuk materi sudah ada di link Google Drive yang sudah saya share juga di grup WA. Semoga silaturahmi kita tetap terjalin ya Bapak dan Ibu. Semoga ada pelatihan-pelatihan lainnya terkait pengelolaan perpustakaan. Nah, mungkin saya masih ingat nih tadi perkataannya Bu Mei ya, bahwa kita sebagai pengelola perpustakaan, walaupun misalnya kita bukan berlatar belakang ilmu perpustakaan, itu jangan khawatir, asal kita mengetahui pengetahuan dari segi kepustakawanan. Gitu. Ada beragam cara untuk mengetahui ilmu kepustakawanan. Pelatihan, ya dari workshop-workshop yang Bapak Ibu ikuti gitu. Jadi dan juga kegiatan berbagi pengetahuan dengan sesama pustakawan atau pengelola perpustakaan atau TBE. Terima kasih. Semoga ada kegiatan berikutnya. Nanti kita akan silaturahmi kembali di grup dan rekaman hari ini akan tayang di YouTube nanti. Terima kasih semuanya dan Bu Mei juga terima kasih dari Universitas Widyatama yang sudah berkenan hadir pengisian materi hari ini. Untuk seluruh panitia dari Forum TBM Kabupaten Sumedang, ada Bu Mimin, Pak Enjang, Rida, Fahri, dan Bapak Ibu dari Forum TBM Kabupaten Sumedang, hatur nuhun semuanya yang sudah berkenan hadir, para anggota TBM Kabupaten Sumedang, Bapak Ibu, dan juga Bapak Ibu dari Pustakawan Perpusdes, Perpus Sekolah juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.